wabarakatuh. Berjumpa kembali dengan saya Ardiana, calon guru penggerak angkatan 9 dari UPT SD Negeri 8 Rapang, Kabupaten Sedendang Rapang. Kali ini saya tidak sendiri, tetapi ditemani rekan sejawat saya, yakni Ibu Rosdiana, guru kelas 5 UPT SD Negeri 8 Rapang. Assalamualaikum Bu Rosdiana. Waalaikumsalam Bu. Bagaimana kabarnya hari ini Bu? Alhamdulillah baik. Alhamdulillah ya. Hari ini kita akan percakapan pra observasi ya Bu. Sebelum nanti saya akan amati jalannya proses pembelajaran yang Ibu lakukan di dalam kelas, atau sebelum saya melakukan supervisi di dalam kelas ya Bu. Adapun tujuan dilakukannya supervisi ini adalah untuk mengetahui dan juga mengevaluasi jalannya proses pembelajaran yang Ibu lakukan, dan kenapa kita hari ini melakukan percakapan pra-observasi sebagai persiapan awal sebelum nanti Ibu melakukan kegiatan pembelajaran agar lebih siap dan lebih percaya diri dan untuk memberikan yang terbaik, pembelajaran yang terbaik bagi siswa kita. Begitu ya Bu. Ada beberapa pertanyaan yang ingin saya sampaikan kepada Ibu. Yang pertama berkaitan dengan tujuan. Kira-kira apa tujuan pembelajaran yang ingin dicapai? Baik. Adapun yang tujuan pembelajaran yang ingin saya capai di sini ada 4, yaitu yang pertama, dengan membaca teks tentang organ gerak hewan dan manusia, siswa dapat menyebutkan alat gerak hewan dan manusia secara benar. Yang kedua, dengan kegiatan membaca, siswa dapat menentukan ide pokok setiap paragraf dalam bacaan secara tepat. 3, dengan menulis, siswa dapat mengembangkan ide pokok menjadi sebuah paragraf secara runtun. Dan yang keempat, dengan berdiskusi, siswa dapat menyebutkan pengertian, fungsi, dan cara menentukan ide pokok bacaan secara percaya diri. Ya, baik Bu. Jadi ada 4 tujuan pembelajaran yang ingin dicapai ke depannya. Nah, bagaimana dengan area pengembangan yang ingin Ibu capai atau ingin Ibu lakukan di dalam observasi nanti? Di sini area pengembangan yang saya hendak capai dalam pembelajaran di sini yaitu ada 2. Yang pertama mengenai area pengetahuan, yakni siswa dapat menentukan 2. Pertama, mengembangkan ide pokok menjadi sebuah paragraf secara runtun, dan yang kedua area keterampilannya, yakni melalui diskusi siswa dapat menyebutkan pengertian, fungsi, dan cara menentukan ide pokok bacaan secara percaya diri. Ya, jadi ada 2 area pengembangan yang ingin dicapai, yakni area pengetahuan dan keterampilan, di mana area pengetahuannya yakni ingin dapat menentukan dan mengembangkan ide pokok menjadi sebuah paragraf yang secara runtun. Dan aspek keterampilannya yakni melalui diskusi siswa dapat menyebutkan pengertian, fungsi, dan cara menentukan ide pokok secara percaya diri. Ya. Nah, saya ingin mendengar Bu, bagaimana rencana pembelajaran yang ingin Ibu terapkan di dalam kelas? Mungkin dari segi strategi pembelajarannya, model pembelajarannya, ataupun dari metode pembelajarannya itu sendiri. Nah, di sini strategi yang saya persiapkan yaitu untuk strategi yang digunakan adalah pembelajaran berdiferensiasi berdasarkan kesiapan belajar siswa yang diintegrasikan dengan pembelajaran sosial dan emosional. Pembagian kelompok sesuai dengan kemampuan, keterampilan, dan keaktifan siswanya. Sedangkan modelnya menggunakan model pembelajaran problem based learning. Kemudian metodenya menggunakan pengamatan ceramah, tanya jawab, presentasi, dan penugasan. Baik ya Bu, baik rencana yang Ibu akan terapkan di dalam kelas menggunakan strategi pembelajaran berdiferensiasi yang diintegrasikan dengan pembelajaran sosial emosional. Kemudian model pembelajaran yang digunakan yakni problem based learning atau pokok permasalahan atau PBL, dan menggunakan metode pengamatan, ceramah, tanya jawab, dan
penugasan. Nah, bagaimana dengan media yang ibu pergunakan di dalam kelas? Kira-kira apa yang ibu akan gunakan nantinya di dalam proses pembelajaran ibu? Pembelajaran media yang saya gunakan di sini dalam kelas yaitu menggunakan slide presentasi PowerPoint, yaitu tentang tema subtema 1, pembelajaran 1, video lagu Indonesia Raya, kemudian LKPD serta bahan ajar yang lainnya serta laptop. Nah, kapan kira-kira ibu akan melakukan pembelajaran tersebut? Di hari apa dan jam keberapa? Nah, akan saya lakukan di hari Rabu karena kebetulan jadwalnya itu di jam pertama. Jadi nanti di hari Rabu depannya Bu, di jam pertama saya akan datang, saya akan melakukan supervisi kelas di dalam ibu, di mana saya akan melihat dan juga mencatat hal-hal apa yang terjadi pada dalam kelas ibu. Nah, nanti setelah selesai ibu melakukan observasi atau kegiatan observasi atau saya supervisi pembelajaran dalam kelas ibu, kita akan adakan percakapan terakhir ya Bu, yaitu percakapan pasca observasi. Nah, kemungkinan di kegiatan ini, kegiatan percakapan pasca observasi, kita akan didampingi oleh pengajar praktik saya kalau tidak ada halangan. Kemudian sebelum kita akhiri, kira-kira yang ibu dapatkan setelah kita melakukan percakapan pra-observasi ini, apa kira-kira yang ada di dalam benak kita? Di sini mungkin saya mendapatkan gambaran yaitu mengenai media yang saya gunakan nanti, kemudian media yang akan saya gunakan nanti itu sudah saya persiapkan. Dari sekarang mungkin saya memiliki gambaran dari percakapan yang kita lakukan pada hari ini. Baik Bu, terima kasih atas waktunya dan sudah bersedia berbincang-bincang dengan saya di percakapan pra-observasi ini. Sampai bertemu di hari Rabu depan pada kegiatan observasi di kelas ibu. Demikian percakapan kita hari ini. Sampai bertemu di kegiatan observasi dan juga percakapan pasca observasi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Liana. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anak sekalian, sebelum pelajaran kita mulai pada hari ini, bagaimana keadaannya anak-anak sekalian pada hari ini? Sehat? Alhamdulillah kalau semuanya dalam keadaan sehat. Sebelum pelajaran kita mulai,
anak-anakku sudah menampilkan melihat sebuah teks. Teks yang berjudul Organ Gerak Manusia dan Hewan. Nah, coba perhatikan di buku kalian. Di buku kalian hampir sama dengan teks yang Ibu sampaikan di depan, ya. Teks berjudul Organ Gerak Hewan dan Manusia itu terdiri dari berapa paragraf? 5 paragraf. Masing-masing paragraf tersusun dari ide pokok atau gagasan pokok ditambah dengan kalimat-kalimat pengembangan. Ide pokok adalah
Silakan anak-anak presentasikan hasil kelompoknya. Oke, sudah silakan. Coba berikan aplaus buat teman kita. Jadi ibu berikan aplaus buat teman-teman kita yang sudah berani maju tampil ke depan. Nah, kemudian silakan anak yang lainnya hubungan tugasnya naik. Untuk pembelajaran hari ini, anak-anakku sekalian, kira-kira apa yang kalian dapat petik tadi mengenai pembelajaran pada hari ini, yaitu pengertian apa? Pengertian ide pokok. Kemudian ide pokok itu dapat dibedakan menjadi 3. Bisa selesai di mana? Di awal paragraf, di tengah paragraf, dan di akhir paragraf. Nah, anak-anakku sekalian, sebagai motivasi kepada anak-anakku, setelah sampai di rumah, ya, usahakan untuk pelajarannya diulang-ulang, ya, supaya kita lebih mantap lagi untuk pembelajaran di hari berikutnya. Mungkin cukup sekian dari Ibu. Yang kurangnya mohon dimaafkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa kembali dengan saya Ardiana, calon guru penggerak angkatan 9 dari UPT SD Negeri 8 Rapang, Kabupaten Sidin Rapang. Kali ini saya tidak sendiri, tapi tetap ditemani oleh ibu guru, yakni Ibu Rosdiana, yang telah diobservasi pada kegiatan supervisi akademik. Dan ada pengajar praktik Pak Ahmadi selaku pendamping untuk pendampingan individu kelima hari ini. Assalamualaikum Bu Rosdiana. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya hari ini Bu? Alhamdulillah baik. Alhamdulillah ya. Di percakapan kita kali ini, percakapan pasca observasi, saya akan memberikan beberapa pertanyaan kepada Ibu terkait kegiatan observasi atau supervisi yang kita lakukan kemarin, yang bertujuan untuk mengevaluasi sejauh mana proses pembelajaran yang telah Ibu lakukan di dalam kelas. Nah, untuk pertanyaan pertama di sini, yakni bagaimana perasaan Ibu terkait dengan jalannya kegiatan observasi yang telah kita lakukan di kelas Ibu? Ya, karena belum pernah biasa Bu, ya jadi mungkin awalnya merasa tenggang ya, tapi alhamdulillah bisa berjalan dengan baik. Alhamdulillah ya, Alhamdulillah. sudah bisa berjalan dengan baik. Nah, di sini Ibu bisa ceritakan ceritakan kembali kira-kira area pengembangan apa yang Ibu lakukan di dalam kelas, dan kemudian langkah-langkah apa atau hambatan-hambatan apa, tahapan-tahapan pembelajaran apa yang sudah Ibu lakukan dalam observasi kita. Mungkin ya kalau tahapan, tentunya yang pertama adalah membuat perangkat pembelajaran. Kemudian untuk area pengembangan, dari area pengetahuan dan juga keterampilan. Sedangkan untuk area pengetahuan, siswa menentukan dan mengembangkan ide pokok menjadi sebuah paragraf secara runtun. Dan sedangkan keterampilannya yaitu melalui diskusi, siswa dapat menyebutkan pengertian, fungsi, dan cara menentukan ide pokok bacaan secara percaya diri. Begitu Bu. Baik, jadi di sini Ibu telah mengembangkan area pengetahuan dan keterampilan, di
Ibu buat melalui diskusi siswa dapat menyebutkan pengertian, fungsi dan cara menentukan ide pokok bacaan secara percaya diri, dan untuk area pengetahuannya siswa menentukan dan mengembangkan ide pokok menjadi sebuah paragraf keterangan. Nah, menurut Ibu sejauh mana area pengembangan yang Ibu sudah sampaikan tadi itu, apakah ada keberhasilan yang kita lakukan di dalam kelas atau tidak, Bu? Baik, menurut saya alhamdulillah sudah berjalan dengan baik, namun memang masih ada yang kurang begitu. Baik ya, sudah dilakukan dengan baik, berjalan dengan baik, tapi masih ada kekurangan. Nah, menurut Ibu kira-kira kekurangan atau kendala-kendala yang Ibu hadapi pada saat Ibu melakukan proses pembelajaran di dalam kelas itu apa, Bu? Kekurangan atau hambatan yang terjadi yaitu tentunya mungkin dialami oleh guru-guru yang lain, yang masih ada beberapa yang tidak ingin terlibat aktif dalam kegiatan pembelajaran tersebut, artinya siswa kurang aktif begitu. Ya, kurang aktif. Jadi ada beberapa siswa yang kurang aktif atau tidak mau terlibat, mungkin karena dia merasa sudah bisa mengandalkan, dia berpikiran ada teman yang bisa mengerjakan begitu ya. Betul. Nah, kira-kira siswa-siswa ini mengapa hal itu bisa terjadi, Bu? Mengapa mereka kurang aktif, mengapa tidak mau ikut dalam diskusi yang kita lakukan? Baik, mungkin dalam pembelajaran kelompok dengan jumlah siswa yang banyak tiap kelompoknya, saya juga melakukan pendekatan sesuai dengan minat anak tersebut. Misalnya saya bagi kelompok berdasarkan gaya belajarnya. Ada yang gaya belajarnya visual, auditori, dan kinestetik, sehingga anak-anak akan merasa lebih nyaman. Jadi saya sesuaikan dengan kenyamanan anak tersebut. Mungkin saya melakukan dengan mengajukan pertanyaan terhadap anak-anak tersebut, sehingga dia bisa menyesuaikan dengan kegiatan yang ada di dalam kelas. Begitu. Baik ya, Bu. Jadi itu rencana Ibu ke depannya ya, Bu? Betul. Pada saat nanti proses pembelajaran ke depan Ibu nanti akan menyesuaikan dengan kenyamanan mereka, menggunakan gaya belajar bagaimana, dan ada yang menggunakan gaya belajar visual, auditori, atau kinestetik. Seperti itu ya, Bu? Betul. Nah, mudah-mudahan apa yang Ibu rencanakan ini dapat terrealisasi dan memberikan proses pembelajaran yang lebih baik dibandingkan dengan apa yang kita lakukan kemarin ya, Bu. Semoga ada peningkatan. Nah, kedepannya saya bisa menunggu cerita-cerita Ibu, apa-apa yang sudah Ibu realisasikan di dalam kelas setelah kita melakukan observasi ini, percakapan pasca ini. Kemungkinan ada rencana-rencana yang bisa kita lakukan, mulai dari tadi bisa Ibu tambahkan rencana manajemen pengelolaan kelas, yang itu tadi untuk agar siswanya bisa aktif, kemudian untuk lebih bersemangat Ibu bisa melakukan pembelajaran berdiferensiasi dan sosial budaya positif di dalam kelas, serta nanti supaya lebih menarik lagi dan bisa diketahui sampai mana pemahaman siswa terhadap materi yang kita lakukan, sebaiknya kita akan melakukan refleksi setelah kegiatan pembelajaran. Nah, kira-kira yang Ibu rencanakan tadi itu kapan akan Ibu lakukan, kapan akan Ibu laksanakan, supaya rencana yang kita rancang itu bisa membawa perubahan ke depannya? Mungkin untuk waktu tepatnya belum ada, Bu, tapi saya akan berusaha melakukan secepatnya. Ya, sebaiknya mungkin kita akan mulai melakukan sehabis
penilaian tengah semester ini Bu, supaya karena minggu ini kan masih pelaksanaan tengah semester, jadi setelah itu kita bisa mulai mengadakan perubahan sesuai rencana-rencana yang telah kita susun. Nah, baik Bu, terima kasih atas jawabannya. Semoga kedepannya rencana yang Ibu katakan tadi secepatnya bisa dan dapat kita realisasikan, sehingga pembelajaran yang kita inginkan, di mana siswanya aktif, bisa berproses dengan teman-teman, bisa berjalan dengan baik. Baik Bu, akhirnya rangkaian supervisi akademik sudah selesai. Mulai dari kemarin dari kegiatan percakapan pra-observasi, observasi kelas atau supervisi kelas, dan juga yang terakhir ini percakapan pasca observasi. Saya ucapkan terima kasih kepada Ibu. Nah, untuk lebih terarahnya pembicaraan kita hari ini, kita akan dituntun oleh pengajar praktik saya, yang Pak Ahmadi. Dengan hormat saya persilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi bagaimana kabar Ibu Ardiana dengan Ibu siapa? Ibu Rosdiana hari ini? Alhamdulillah baik Pak. Baik, sehat. Masih semangat ya? Semangat ya. Jadi marilah kita mengucapkan banyak-banyak puji syukur kepada Allah Subhanahu wa taala karena limpah rahmat karunia-Nya sehingga kita masih diberikan kesehatan sampai saat ini. Sudah penampilan kelima ya. Tinggal satu penampilan lagi, mudah-mudahan selalu diberikan kesehatan sehingga kita bisa menyelesaikan tugas kita pada pendidikan berpenggerak. Amin. Salawat dan salam kita kirimkan kepada junjungan Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, Nabi yang menjadi kita yang baik kita semua. Mudah-mudahan dia sama kita semua mendapatkan syafaatnya. Jadi berdasarkan hasil observasi, mulai dari yang saya amati, mulai dari kegiatan pra-observasi, dilanjutkan dengan observasi, dan sampai saat ini pasca observasi. Secara keseluruhan, Ibu CGP bersama dengan rekan sejawat sudah melakukan dengan baik, ya, dengan baik. Jadi walaupun seperti itu masih perlu ada yang dibicarakan. Ya. Jadi sebenarnya kegiatan kita ini yaitu supervisi akademik, kita menggunakan metode coaching. Metode coaching. Di mana sebenarnya intinya itu ada tiga. Intinya ada tiga, yaitu kemitraan, berarti ada hubungan kerjasama, kemudian ada proses kreatifnya, kemudian yang terakhir adalah memaksimalkan potensi yang ada. Itu yang menjadi acuan. Kemudian dari tiga ini menjadi 8 indikator yang perlu kita kembangkan pada saat coaching. Yang mulai dari kemitraan itu ada dua, yaitu tujuan yang ditetapkan pada saat kegiatan. Ini pada saat kita mulai, sebenarnya ada tujuan kegiatan kita. Mulai dari observasi itu, nanti pada saat kita coaching itu ada tujuan yang kita sampaikan. Apa sih sebenarnya tujuan yang kita lakukan? Dan sebaiknya pada saat menyampaikan tujuan, di sini CGP bertindak sebagai coach, ya, kemudian yang diobservasi bertindak sebagai coacher. Sebaiknya yang menyampaikan tujuan itu adalah coaching. Nah, itu ya. Setelah disampaikan, dikuatkan atau diulang kembali oleh coacher. Seperti misalnya kalau observasi ya, seperti kita tujuan kita mengadakan kegiatan ini adalah disampaikan. Dan tujuannya adalah bagaimana nanti ibu mengamati cara saya mengajar. Tujuannya untuk meningkatkan kompetensi saya dalam proses mengajar. Itu sebenarnya tujuan pertama. Dan alhamdulillah
Saya lihat dari prosesnya ibu sudah melaksanakan itu. Oke. Kemudian yang kedua, terjadi percakapan dua arah. Jangan monoton yang coachnya. Kita ada percakapan, ada pertanyaan, ada jawaban. Kemudian diarahkan, alhamdulillah saya lihat seperti itu sudah terlaksana. Yang diobservasi atau rasa jawab yang berlangsung oleh coach itu yang lebih banyak bicara. Tinggal yang coachnya itu hanya memancing, memberikan pertanyaan-pertanyaan memancing. Setelah itu tugasnya coach hanya mengulang atau menguatkan saja. Nah, ini yang perlu juga kita amati yang coachnya, ya. Pada saat coach atau rekan sejawat memberikan jawaban, sebaiknya mencatat poin-poin penting. Tidak usah kita ulangi semua atau bahkan dikembangkan, jangan. Ya. Sebaiknya poin pentingnya saja. Pak Jali, berarti anak-anak auditorium ada kinestetik visual. Cukup itu saja dikuatkan, tidak usah terlalu berkembang. Yang penting coachnya yakin bahwa itu jawaban. Ya, selanjutnya usahakan pertanyaan yang kita gunakan itu pertanyaan yang menggali. Pertanyaan menggali itu artinya setelah dia jawab ada lagi pertanyaan selanjutnya. Nah, saya kira itu sudah ya. Saya kira sudah diperhatikan. Kemudian hasil lain tadi dari hasil pembicaraan tadi ada hasil tindak lanjut yang konkret. Ada nanya apa misalnya solusinya. Nah, usahakan itu ibu yang mengeluarkannya, jangan sama sekali yang coachnya memberikan solusi. Nah, ini yang biasa terjadi. Rekan sejawat sendiri yang menemukan apa yang akan dilakukan. Ini yang biasa terjadi. Artinya rekan sejawat sudah memberikan, nah kembangkan itu coachnya. Padahal itu sebenarnya kalau bisa jangan. Untuk mengembangkannya itu alasi pertanyaan, kasih lagi pertanyaan seperti itu, ya. Jadi itu perlu dihindari, ya. Itu yang banyak-banyak terjadi pada saat rekan sejawat atau yang coachnya memberikan jawaban, maunya itu mesti mau dikembangkan. Ternyata coachnya seperti serna, alina tambahin dia yang tambahkan. Harusnya tidak seperti itu. Ibu tadi sudah seperti ini. Apa masih ada solusi lain yang bisa seperti itu, ya? Pokoknya gali. Di situ kan sebenarnya coachnya harus memiliki keterampilan bertanya, ya. Itu tadi pertanyaan yang menggali. Oke, sudah dipahami itu Bu, ya? Kemudian usahakan nanti coachnya jangan langsung menyimpulkan kalau masih ada pertanyaan di belakangnya. Ya, itu tadi saya lihat, saya kira sudah mau ditutup. Diupayakan dihindari karena itu pernyataannya nanti seakan-akan tidak yakin, ya. Nah, sedangkan yang kita mau temukan, kemudian usahakan juga coachnya jangan aja ditentukan pada saat kalau bisa setelah ini tuh jangan, nanti dia sendiri yang tentukan. Nah, seperti itu, ya. Sekiranya dari saya. Jadi alhamdulillah kalau bicara akalanya keseluruhan sudah berjalan sesuai langkah. Kemudian masukan-masukan tadi nanti kalau bisa dijadikan motivasi untuk lebih meningkatkan lagi, lebih belajar lagi untuk dalam hal kegiatan coach ini, karena kegiatan coach ini nanti sangat penting dalam kegiatan sehari-hari kita. Karena ini yang kita pakai saat ini termasuk supervisi akademik. Saya kira itu, ya. Dan saya assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Khususnya buat saya bisa saya pertimbangkan dan gunakan dengan baik, dan semoga
perangkat pembelajaran, bukan kegiatan pembelajaran. Nah, mungkin itu yang bisa saya sampaikan. Sekali lagi